Mbah Maimun, Syekhuna Kiai Haji Maimun Zubair Allah yarham. Saya pernah belajar dengan beliau, dan beliau tawaduknya luar biasa. Beliau sampaikan kepada santri-santrinya apa? Dimanapun sampeyan berada, ketika ketemu sama zuriyah cucunya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, biar bagaimanapun itu Habibnya, biar bagaimanapun orangnya, kita kudu cintai. Maka kenapa? Karena di dalam jasadnya habaib itu ada ruhnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tadi yang dikatakan Habib, kalau orang cinta itu bakalan marah, betul. Man ahabba syai'an fahuwa abduhu. Orang yang sedang jatuh cinta maka akan dijadikan abad, pembantu. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka teruslah kita salam kepada Nabi dengan cara kita belajar kepada habaib, kepada kiai. Cintailah ulama. Kenapa? Karena anak zaman sekarang jauh dengan ulama, jauh dengan pengajian. Coba anak zaman dulu, waktu saya masih ngaji sama kakek, setiap sore itu bawa Quran ke masjid. Sekarang ini udah nggak zaman seperti itu. Yang na'udzubillah min daliknya, ketika orang tua meninggal dunia, ketika jasadnya lagi kaku di ruang tamu, anaknya lagi main Mobile Legends. Kenapa? Karena bangun tidur HP, bangun tidur HP, sebelum tidur HP, kemana-mana kita nggak dengar anak ngaji zaman dulu, babi bu bambani babna. Tuh anak zaman sekarang jauh ama kenal gituan. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fahuwa wa zaka. Tuh anak zaman sekarang udah nggak kenal sama gituan. Dia lebih kenal nih kalau lagi nongkrong, HP-nya miring semua, dia ngomong sendiri kayak orang PA. Tapi mudah-mudahan jamaah Majlis Nurul Mustafa mah insya Allah nggak ada. Semuanya cinta sama ulama, siap ngaji, siap ngaji, siap jaga adab, siap jaga akhlak. Intinya jangan pernah kita lewati adab. Kenapa? Siapapun yang lebih tua kepada kita, baik dia ustadz dek, dia bukan ustadz dek, yang penting dia lebih tua, cium tangannya. Nih kadang anak zaman sekarang khususnya perempuan, kalau salaman sama orang tuanya, mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja, mau berangkat kuliah, salaman itu di pipi. Ini kadang-kadang PA. Yang namanya cium tangan, cium. Ngerti apa kagak? Bilang sama pacarnya cium loh, ngerti gua. Cium tangan itu nih, kalau adab dalam kitab Taisirul Khalaq dikatakan kalau kita cium tangan sama ulama, orang alim, orang soleh, nih ciumnya, mulutnya nyium tangan, hidungnya ngirup. Kalau kita bisa cium tangan bolak-balik sama guru kita, sama orang tua pun, jangan pernah membedakan antara orang tua dengan ulama. Nih jangan disuruh sama orang tua ngelawan, disuruh sama gurunya rajin banget. Kita semua ini ngaji, jangan sampai kita sama dengan orang-orang yang tidak pernah ngaji. Betul? Adab lebih tinggi daripada ilmu. Al-adabu fawqal ilm. Adab lebih tinggi daripada ilmu. Kalau ngomongin ilmu, iblis lebih pintar daripada kita. Tapi kalau ngomongin adab, ya, waktu masih di Jawa, saya sampai di Kediri kaget ketika ngelihat datang turun dari beca orang nunduk semua. Saya bilang ini orang nunduk semua, duitnya hilang kali. Akhirnya ditarik sama paman saya saat mundur. Kita nunduk juga. Akhirnya saya nunduk. Anak kecil keluar dari salah satu rumah di pinggir jalan itu. Itu nggak ada tukang dagang jalan, tidak ada orang yang beraktivitas. Ada anak kecil lewat keluar dari rumahnya. Saya nanya sama mamang saya, siapa itu mang? Itu bocah kecil belagu banget. Wah, orang Jakarta datang ke Jawa masih belagu. Oh, akhirnya apa? Mamang saya ngomong, itu cucunya Kiai. Dalam hati itu cucunya aja begitu, apalagi babanya yang kuat. Masya Allah. Inilah adab di Jawa luar biasa. Maka ayo sama-sama kita sebagai santri, ini boleh disebut santri. Kenapa? Santri itu bukan hanya yang mondok, tapi dia yang doyan ngaji, yang memperbaiki akhlak, itu boleh disebut santri. Oh, ketika ketemu Mbah Yai nunduk semuanya.
Nggak usah main dorong-dorongan. Jangan pengen banget kita salaman, jangan. Kasihan Habib capek. Jangan sampai dorong-dorongan kalau bakal melukai. Karena yang melukai itu tidak enak betul. Apapun yang dilukai itu tidak Maka ayo anak muda sama-sama, yang penting mengaji. Ya, jangan kita bikin status yang penting ngaji, tapi ngaji itu penting. Ngaji itu penting. Cintai ulama, duduk bareng ulama dapat pahala betul. Mandangin wajah ulama dapat pahala betul. Man nazara ilal wajhil ulama, barang siapa orang yang memandang wajahnya ulama, orang yang memandang wajahnya guru dapat pahala, apalagi gurunya ganteng. Habib Gosim gantengnya luar biasa. Tuh pandangin wajahnya Habib, dapat pahala juga, dapat senyumannya juga, betul? Betul. Nah kenapa? Karena zaman sekarang nih ulama Allah lagi kembaliin. Beberapa hari waktu yang lalu Abu Yaki Haji Nurul Anwar, kita semua orang Bekasi pasti kita ikut bapaknya, yaitu Al-Maghfurlah Syekhuna Kiai Haji Nur Ali. Anaknya meninggal dunia. Kalau ada ulama meninggal dunia, mautul alim, mautud dunia, meninggalnya orang alim adalah meninggalnya kehidupan di dunia ini. RT belum mati, banyak banget yang mau gantiin. RW belum mati, banyak banget yang mau ganti. Apalagi RT di Jakarta, lagi pada pusing ngurusin sembako. Makanya orang Jakarta itu makan beras, iya, sama sarden, makanya badannya kayak sarden. Orang Bekasi dari awal corona sampai sekarang ada yang dapat bansos. Kenapa? Karena orang Bekasi kaya-kaya semua. Amin. Ya Rabbal. Makanya kalau ulama meninggal dunia, ya Allah, kita lihat ketika pemakaman beliau banyak orang yang ngantri muhibbin sama beliau. Ketika orang ulama meninggal dunia, ya Allah, itu kematian ilmu. Kenapa? Karena ulama adalah nurul qaryah, cahayanya kampung. Kalau lampunya dimatiin, gelap semuanya. Maka doain ulama-ulama kita panjang umur. Anak muda harus bisa ngaji, betul? Iya, jangan nih ustadz di kampung cuman 2. Yang satu kondangan, yang satu mati. Akhirnya anak muda jalan ke masjid, berdua-duaan, namanya Umar sama Ahmad. Kata Umar, Ahmad dulu jadi imam. Gue sih kagak bisa, cuman gue berani. Kata si Ahmad, lalu aja deh Ahmad. Gue sih bisa, cuman gue kagak berani. Akhirnya apa kata RT? Udah lu aja Mar, lu kan berani, cuman lu kagak bisa, saya dibantu sama Ahmad dari belakang. Baik Pak RT kalau begitu. Nih anak muda yang kagak punya ilmu, dia baca Fatihah lancar. Kenapa? Karena di belakangnya ada calon mertuanya. Baca Fatihah lancar, gaya-gaya Arab, takbirnya Allahu Akbar. Kata calon mertuanya kagak salah, gua milih. Baca Fatihah lancar karena orang gila baca surah, dia mau baca yang pendek takut malu, dia mau baca yang panjang takut kagak apal, akhirnya mentok di Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar فصل لربك وانهر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إنا لله وإنا إليه راجعون. Apa kata dalam Al-Quran? Mati kan gua. Akhirnya di rakaat kedua dia kagak mau ngalah. Biarinlah, surah kan nggak masuk rukun. Akhirnya sholatnya tetap jalan. Pas Fatihah lancar banget. Apa kata mertua? Jangan belagu-belagu. Akhirnya di rakaat kedua mentok sampai di surah Inna Anzalna, yang lebih susah lagi. Dia baca Inna Anzalnahu fi lailatul qadr. Kata Ahmad, lailatul. Nah kata si Umar, iya ya kan gue cuma berani doang, kagak bisa. Ikuti wa ma adraka ma lailatul qadr. Kata Ahmad, lailatul. Lah Umar kagak seneng misalnya mau dia nengok ke belakang, lu bagaimana sih? Gue lailatul cuma gara-gara tul sama til. Sholat bisa batal. Maka kita sebagai anak muda, ayo ikutin habaib terus ya, jaga habaib, jaga ulama, jaga kiai. Beda bendera itu bukan jadi masalah. Yang FPI, yang NU, yang lain-lain, ayo pegangan tangan, jadikan satu untuk negara Indonesia. Kalau ada orang yang mau merusak NKRI, wajib kita ajak ngopi. Jangan pakai dalil. Orang kalau lagi marah jangan dikasih dalil, kasih kopi sama rokok. Al-qahwa iftahul aklun, kopi adalah pembuka rokok, pembuka akal, pembuka rokok. Maka udah jagain.
Ya, yang penting yang NU, yang FPI, ayo kita gabung, kita pegangan tangan. Majlis Nurul Mustafa dengan majlis-majlis yang lain, ayo kita jadi contoh untuk majlis-majlis yang saat ini belum baik. Yang jamaahnya mau berantem mulu, yang jamaahnya terlihat jelek di masyarakat, tapi Nurul Mustafa ya seperti namanya, insya Allah jadi cahaya daripada cahaya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pegangan tangan, kita ikut ulama. Kenapa? Nanti di yaumul kiamah adalah ulama yang manggilin fulan, ta'al, sini. Dulu lu ikut gua majlis taklim, sini lu belakang gua. Orang yang kadang ikut majlis taklim, udah sumpah aja dia hidupnya. Kalau di sini kan tuh, alhamdulillah. Yang belum nikah mudah-mudahan cepat nikah. Yang mau pergi haji mudah-mudahan cepat pergi haji. Udah daftar? Nah, kapan berangkatnya? Tuh, mari kita bacakan suratul Fatihah. Kita khususkan buat kampung ini, wabil khusus buat Ustadz Safarudin. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan, dan kampung ini Allah jaga, negara kita Allah jaga dari virus corona. Amin ya rabbal alamin. Dan para habaib kita, mudah-mudahan wabil khusus guru kita Al-Habib Qasim, mudah-mudahan Allah panjangin umur beliau, Allah sehatin badan beliau agar terus bisa berdakwah untuk membenahi umat ini. Al-Fatihah bimyadil qabul tamam bikul sulh hibdul maqbul la hadratir rasul sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat, jaga adab, jaga akhlak. Ya, karena apa? Kejelekan kita bukan kita yang malu, tapi guru kita. Ente lagi jalan nih, ada orang naik motor ditendang, pakai jaket Nurul Mustafa. Yang jelek bukan ente, tapi Habib. Betul? Siapa sih itu gurunya? Tuh, jangan kau lempari kotoran dosa kita kepada Habib ini. Ya, jangan kau lempari kotoran dosa kepada para guru-guru kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.